wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamam Barabu Musa, NPM 2305300132. Nama saya Jeffrey Salman Jalaluddin Ihsan, NPM 230530100053. Halo semua, perkenalkan nama saya Kisha Devina Kuncoro dengan MPM terakhir 024. Budaya Betawi merupakan warisan dari masyarakat asli Jakarta, yang dimana budaya ini itu tuh campuran dari etnis Melayu, Sunda, Jawa, Tionghoa, Arab, dan Portugis, yang dimana berkembang pada abad ke-17 hingga 19. Kemudian pada 1923 suku ini itu tuh diresmikan menjadi suku Indonesia atau Nusantara pada saat itu. Kemudian kenapa kita memilih elemen khas Betawi? Karena menurut kami adat Betawi itu tuh punya kekayaan motif, warna, dan ornamen yang khas. Contohnya itu tuh dari warna-warnanya yang menggunakan merah, kuning, biru, dan hijau, yang dimana 4 warna ini itu tuh melambangkan dari kehidupan kita sendiri, yang dimana setiap makna dari warna ini itu tuh ada filosofinya, dan kita menghadirkan nilai-nilai estetik Betawi dalam produk interior karena kita merasa kita perlu untuk mengembangkan budaya Indonesia yang ada di sekitaran kita, dan kita tertarik pada budaya Betawi. Di sini pertama saya akan menjelaskan mengenai metode automix. Automix itu ada beberapa jabaran. Yang pertama itu ada A, analisis, U, understand, T, transform, U, unity, dan M, materialis. Terus ada I, integrate, C, grade, sama S, sintetis. Cara kerja automix itu mengidentifikasi aspek prioritas dari suatu artefak dalam suatu proyek desain dengan isu transformasi tradisi hasil penelusuran data yang lebih dahulu dilakukan analisis dan filtrasi melalui 5 unsur artefak. Untuk transformasi yang saya gunakan itu langkan Betawi. Langkan Betawi itu bagian pagar depan rumah adat Betawi yang saya akan transformasikan menjadi headrest di bagian belakang kasur. Tahap pertama, saya menganalisis motif langkan Betawi. Transformasi dimulai dari motif pagar Betawi berbentuk X, sebuah elemen tradisional yang memiliki ritme potongan khas dan nilai budaya kuat. Selanjutnya, saya mentransformasi pagar itu mulai dari material dalam. Untuk headrest itu saya menggunakan foam, dan bagian luar saya menggunakan fabric linen atau kain linen. Selanjutnya untuk bagian atas di pagar langkan saya sedikit lengkungkan agar memiliki kesan estetis dan tidak terlalu kaku, jadi sedikit enak dan mudah untuk bersandar. Untuk transformasi lampu yang kami buat itu tuh terinspirasi dari palang pintu, yaitu budaya yang berasal dari Betawi. Budaya ini itu tuh merupakan budaya lamaran bagi pihak pria kepada pihak wanita, yang dimana pria itu menunjukkan ketangkasannya dari silat. Nah, dalam palang pintu ini itu tuh ada yang namanya silat dan kembang kelapa, yang dimana 2 elemen ini itu saya masukkan dalam transformasi lampu ini. Lampu ini itu tuh awalnya saya prosesnya itu buat kayak melihat tuh gerakan silat itu kayak gimana. Kemudian saya sederhanakan atau kayak gambarkan dengan bentuk geometri saja awalnya, kayak lekukan gitu. Kemudian ketika saya lihat, oh ternyata ini menarik.
Dan kemudian saya tambahkan juga dengan elemen kembang kelapa, yang dimana kembang kelapa ini saya buat lebih sebagai bulatnya. Jadi kembang kelapa ini tuh menginspirasikan dalam bentuk lampunya. Jadi lampunya ini yang bulat itu tuh terinspirasi dari bentuk kembang kelapa. Kemudian akhirnya dua bentuk tadi itu tuh saya gabungkan supaya bisa menjadi lampu. Nah, lampu ini itu tuh juga saya tambahkan tutup dan bagian bawahnya supaya bisa menjadi harmoni atas dan bawahnya gitu. Kemudian untuk lampu ini sendiri itu tuh walaupun dilihatnya itu secara minimalis, tapi saya harapnya itu tuh bisa mempresentasikan budaya yang ada, walaupun memang nggak terlalu kelihatan, tapi di balik itu ada budaya yang menginspirasi dari lampu ini. Selanjutnya yaitu desain kursi yang terinspirasi dari dua budaya Betawi, yaitu rumah adat Betawi dan juga ondel-ondel. Untuk desain kursi ini sendiri saya mengambil dari beberapa elemen, yaitu untuk rumah Betawi saya mengambilnya dari kaki rumah panggung, jendela kerpiak, dan juga pagar langkan. Untuk ondel-ondelnya sendiri saya mengambil kembang kelapa dan juga sarung yang ada di bahunya. Pertama, untuk mentransformasikan desain itu, kursinya saya menjadi 3 bagian, yaitu kaki kursi, handrest, dan juga sandaran. Untuk kaki kursinya sendiri saya mengkombinasikan dari 2 elemen, yaitu kaki rumah panggung dan juga pagar langkan. Yang kedua yaitu handrest. Handrest saya mengambil dari jendela kerpiak dan juga kembang kelapa. Jendela kerpiaknya sendiri saya mengambil dari polanya, yaitu kayu yang bersusun-susun, dan juga desain yang melingkar, desain yang melengkung itu saya mengambil dari kembang kelapanya ondel-ondel. Yang terakhir yaitu sandarannya. Sandarannya saya mengambil bentuk dari sebuah sarung yang ada di bahu, yaitu berbentuk seperti V. Terus untuk materialnya sendiri saya menggunakan kayu klasik, karena kayu klasik sendiri desainnya minimalis, timeless, dan sangat cocok digunakan untuk tema apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.